Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Hukum, Informasi dan Edukasi. Kawan-kawan, pada kesempatan ini saya bersama seorang yuris di semester 2, ada Sulistiawati. Iya, siap. Apa kabar, Sulis? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik ya kabarnya. Sulis, kita mau bincang-bincang apa nih, Sulis? Bincang-bincang tentang hukum mati nih, Pak. Tentang hukuman mati ya. Karena teman-teman juga pasti banyak yang belum tahu kan tentang hukum mati ini seperti apa, hukum mati ini bagaimana, dan siapa saja yang bisa dihukum mati tersebut. Gitu. Kamu ada potretnya untuk menggambarkan pelaku kejahatan. Ada, Pak. Tentang hukuman mati ada? Ada, tentu saja. Coba bisa ceritain, Sulis. Nih, kayak kasus yang baru-baru ini di sekitar tahun lalu lah, mengenai seorang ustadz yang melecehkan atau memperkosa santri-santrinya. Itu beliau namanya tuh kalau nggak salah Heri Wirawan. Nah, beliau ini memperkosa sekitar 13 santrinya, Pak. Kemudian beliau ini mendapatkan hukum mati. Hukum mati dan hukuman kebiri kimia dengan denda. Itu, Pak. Salah satu kasus hukum mati yang ada di Indonesia. Itu yang saya tahu salah satunya. Jadi memang kalau hukuman mati ya atau hukuman seumur hidup itu memang sudah diatur, sudah ada di dalam kitab undang-undang hukum pidana atau Wetboek van Strafrecht ya, Sulis ya. Ini untuk tindak pidana berat ya atau pelaku kejahatan yang di sini perkaranya berat. Memang bisa, contohnya tadi kayak gurunya tadi ya, guru sekolah tadi atau guru pondok tadi melakukan apa, Sulis? Pelecehan seksual terhadap santriwatinya seperti itu. Nah, biasanya tadi hukuman mati ini ya atau hukuman seumur hidup ini biasanya prosesnya sudah final. Jadi di pengadilan negeri di tempat dia melakukan kejahatan tersebut ya. Nah, di sini tadi jaksa penuntut umum berdasarkan alat bukti, berdasarkan pemberatnya di situ ya kan, mungkin tidak ada hal yang meringankan untuk pelakunya tadi, maka dituntutlah seumur hidup atau hukuman mati? Hukuman mati, Pak. Hukuman mati tadi. Begitu juga banding ya kan, hukuman mati dikuatkan lagi oleh hakim sampai dengan kasasi seperti itu. Apabila dikuatkan semua terus tadi tidak ada celah, tidak ada tadi ampunan, misalkan dari presiden ya kan, dari Mahkamah Agung seperti itu, maka tadi seorang pelaku kejahatan atau terdakwa di sini harus menjalankan vonis hukuman mati tersebut. Nah, kalau hukuman mati, Sulis ya kan, yang ada di Indonesia yaitu ditembak seperti itu. Nah, itu tentang hukuman mati, Sulis ya kan. Terus apa lagi nih, Sulis, kira-kira yang menjadi banyak orang tertarik melihat potret tersebut? Karena potret hukum mati ini kayaknya menurut saya masih banyak yang belum paham ya, Pak ya, mengenai hukum mati. Dan bagi si penerima hukum mati tersebut, jikalau dia mau memberikan banding gitu, Pak, itu apakah boleh atau tidak? Ya, biasanya tadi kalau seorang yang melakukan kejahatan di sini pidana berat ya. Memang di sini tadi korbannya banyak, misalkan santriwatinya tadi banyak, memang banyak yang dirugikan, tidak ada alasan pemaaf dan seterusnya. Dari awal saya bilang tadi ya kan, dari pengadilan negeri dia dituntut misalkan pidana mati, maka seorang terdakwa tadi diberikan waktu selama 14 hari dia mau terima atau banding. Biasanya kalau misalkan banding kasasi itu nggak terima, baik terdakwa atau dari jaksanya tadi. Nah, kalau perkara yang kamu jelaskan tadi itu biasanya dari terdakwa ya kan, dia tidak terima karena sudah dihukum mati tadi ya kan, maka dia banding. Terus pengadilan tinggi pas banding dikuatkan lagi, maka dia kasasi sampai dengan seterusnya final, maka dia dihukum mati seperti itu. Terus hukuman mati ini biasanya tadi ada penjelasan tersendiri ya kan, biasanya dia bersifat final, sudah ada, tidak ada lagi alasan pemaaf bagi seorang yang melakukan kejahatan pidana berat tadi. Misalkan tadi di sini banyak ya kan yang sudah dihukum mati, ada Freddy Budiman, dia melakukan kejahatan
extraordinary crime, narkotika di sini ya kan, narkoba seperti itu. Maka tidak ada lagi alasan pemaaf bagi dia dan udah final seperti itu, maka dia dihukum mati. Hukum mati di Indonesia ditembak. Ada juga di sini potret tentang hukuman seumur hidup, Sulis. Hukuman seumur hidup ya diatur dalam KUHP itu pasal 12. Jadi seorang yang melakukan tindak pidana kejahatan di sini sudah diatur dalam undang-undang, di situ dia memang berat ya, dalam kategori berat di situ ya kan, maka bisa dihukum seumur hidup. Hukuman seumur hidup dari dia masuk ya kan sampai dia meninggal. Nah itu hukuman seumur hidup. Ada hukuman mati atau tadi waktu tertentu. Waktu tertentu sini maksimal 20 tahun. Nah biasanya tadi orang yang dihukum dengan pidana mati, pidana seumur hidup, ini kelasnya ya, kelas di sini tadi melakukan kejahatan-kejahatan berat, seperti itu. Nah itulah tentang potret hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Ada akil muhtar seumur hidup ya kan dihukum. Dia melakukan tindak pidana korupsi dan memiliki narkotika juga dia di kantornya dulu. Apalagi, Sulis? Nah, oke. Kemudian nih Pak, Iya. Orang-orang ataupun pelaku yang bisa mendapatkan hukum mati itu seperti orang yang narkotika atau melakukan pelecehan sosial, pelecehan seksual atau apa gitu Pak? Ya, jadi kalau untuk kejahatannya sendiri bermacam-macam ya. Banyak, misalkan tadi kalau dalam KUHP seorang melakukan penganiayaan berat aja sampai meninggal dunia, bisa jadi hukum penjara seumur hidup atau mati. Pembunuhan berencana, narkotika tadi ya kan, di sini tadi memiliki ya, atau tadi sebagai prekursor narkoba, bandar, bisa hukuman mati atau seumur hidup. Dalam rumah tangga sampai membuat anggota dalam rumah tangga, anak istri meninggal dan lain-lain seperti itu. Jadi kejahatannya tinggal disesuaikan dengan hukum positif yang ada, Sulis. Ketika dia memang melakukan kejahatan tersebut memenuhi unsur, tidak ada alasan pemaaf bagi dia, memang dia memang telah melakukan kejahatan tersebut ya kan, berdasarkan bukti-bukti, terus locus dan tempus delicti-nya jelas ya kan, di mana dia melakukan kejahatan tersebut, maka dia dilakukan proses penegakan hukum di situ. Kemudian nih Pak, satu lagi pertanyaan. Nih, bagaimana sih Pak hukum mati di Indonesia ini? Karena kan banyak banget nih kontroversi antara hukum mati ini itu di Indonesia tuh bisa dilaksanakan dengan tidak gitu Pak. Karena sudah ditegaskan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 itu tentang hak asasi manusia adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudakkan. Nah Pak, di sini tuh hukum mati ini menjadi kontroversi Pak, karena kan hukuman ini juga melanggar hak untuk hidup tuh Pak. Jadi tuh gimana di Indonesia sendiri nih menetapkan itu sebagai suatu hukuman yang boleh dilaksanakan atau masih ada apa sih prosesnya gitu Pak? Iya, sebenarnya terhadap hukuman mati atau hukuman seumur hidup itu tidak serta merta ya kan. Di sini bagi seorang pelaku kejahatan atau terdakwa, misalkan menerima saja, biasanya udah final, dalam artian sudah melewati proses step by step dari pengadilan negeri, banding, kasasi, permohonan kepada presiden dan seterusnya. Ketika tidak ada di sini tadi, dia tidak mendapatkan izin, tidak dapat mendapatkan hal yang meringankan bagi seorang pelaku tersebut, mau nggak mau ketika dia sudah final, sudah ditetapkan harus menjalankan proses hukumannya tadi, baik yang seumur hidup atau hukuman mati. Nah, terus juga Sulis harus diketahui, walaupun tadi kontroversi ya kan, ada aturan dalam konstitusi tentang HAM sendiri ya kan, bahwa seorang itu tidak boleh misalkan dilakukan semena-mena sampai menghilangkan nyawa seperti itu. Nah, tapi tadi ini hal yang berbeda menurut hemat saya ya kan. Kalau misalkan tidak dilakukan penegakan hukum, maka tadi kejahatan ini tadi akan selalu timbul seperti itu. Tidak ada ibaratnya di sini orang berpikir seperti itu ya kan. Kalau misalkan hukuman ini tadi tidak dilakukan, makanya dalam proses
law enforcement ya, penegakan hukum, harus adanya proses tersebut agar seorang tadi takut, agar seorang itu jera, agar seorang tahu kalau misalkan melakukan hal tersebut akibat hukumnya seperti itu. Nah tadi ya, ada konteks-konteks yang memang harus diluruskan. Jangan sampai tadi jadi hukum seumur hidup, dihukum mati, ya kan? Ada anggapan sebagian orang misalkan, nah ini melanggar HAM. Iya. Nah tetapi itu hal yang berbeda kalau menurut saya. Biar penegakan hukum bagus, baik, ya harus menjalankan. Itu bisa menimbulkan kejeraan seperti itu ya kan, bagi seorang yang mau melakukan, misalkan ada terobosan baru, misalkan hukum progresif bagi pelaku tindak pidana korupsi dimiskinkan. Ini bagus juga agar takut juga seorang melakukan tindak pidana tersebut. Kalau misalkan memang terbukti bersalah, maka dia dimiskinkan. Jadi itu Sulis. Jadi hemat saya ya kan, untuk hukuman seumur hidup dan hukuman mati ya nggak apa-apa, dijalankan saja seperti itu dengan sesuai konteksnya ya kan. Dan antara HAM, hak asasi manusia, itu berbeda. HAM sendiri tadi untuk berkumpul, berserikat, mengemukakan pendapat, ya kan, milik dia, untuk menjaga kehormatan dia. Nah itu yang dimaksud dengan HAM seperti itu. Jangan sampai ada diskriminasi tertentu. Cukup ya, Sulisnya bincang-bincang kita ya? Ya cukup. Nah, siap. Oke kawan-kawan, mungkin ini saja kawan-kawan bincang-bincang saya dengan Sulis ya, terkait hukuman seumur hidup dan hukuman mati.